melaksanakan ujian tesis penelitiannya. Baik, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Pak Dwi Bagus Santoso Setiawan yang mampu menyelesaikan studinya berapa ini? 3 semester ya? 1 tahun setengah? Iya. 1 semester setengah, alhamdulillah luar biasa. Ini menyusul beberapa teman sebelumnya yang sudah Sudah semua. Hari ini terakhir saya dengan Mbak Dwi Julia. Iya, paling ramai malah terakhir. Dua orang yang saya lihat paling ramai di kelas dulu ya, dengan paling aktif artinya ramai dalam arti negatif tapi dalam arti yang positif. Pak Dwi dan Bu Dwi ya, Mbak Dwi Julia. Alhamdulillah semuanya sudah akan menyelesaikan studinya begitu ya. Jadi semuanya yang online sudah selesai. Sampun, Pak. Luar biasa ini berarti memang analisis saya kemarin terbukti lagi bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan kelulusan suatu kelas itu adalah kualitas ketua kelasnya. Jadi beberapa kali saya amati itu kalau ketua kelasnya aktif itu biasanya anggotanya beres-beres, syarat-syaratnya beres, ketepatan penyelesaian tesnya beres. Sebaliknya kalau ada yang kita amati itu ketua kelasnya kurang aktif, akhirnya anggotanya juga begitu. Jadi datang ke kantor kita nggak tahu informasi kalau ada acara ini, gitu. Kita nggak pernah diingatkan begini ternyata itu bisa ditindaklanjuti nanti agar lebih ilmiah bisa diteliti dalam sebuah penelitian yang terstruktur. Gitu. Itu hanya sebatas pengumpulan data kualitatif kami. Baik, itu alhamdulillah luar biasa. Tentu malah kita juga ucapkan ini perlu dengan syukur juga bahwa sudah bisa membawa dan juga memotivasi teman-teman yang lain ya mungkin ya. Atau saling memotivasi antar teman itu luar biasa sehingga bisa lulus semua. Baik, Pak Dwi Bagus, ini sebuah laporan penelitian tesis yang cukup tebal ya, hampir berapa nih? 330 sama lampirannya. Ini sangat luar biasa. Jadi tadi kalau dengan tanya-tanya atau bahkan kalau sudah menyinggung tentang S3 harusnya sudah patut juga S3 itu sekitar 300-an alamnya. Sudah bilang ekonomi kan patut lagi. Tesisnya sudah 300 adalah luar biasa. Dan bahkan secara metodenya juga masuknya juga di kelasnya disertasi juga sebenarnya, karena jarang sekali mahasiswa S2 yang memakai metode mixed method karena memang ya sudah dapat dipastikan akan lebih kompleks penelitian. Jadi itu juga dengan tebelnya ini kan mesti kan datanya lebih lebih lengkap lah, lebih kredibel, lebih reliable begitu kan. Itu kan salah satu keunggulan dari penggunaan metode mixed method itu sendiri. Baik, akan saya berikan beberapa masukan di sini Pak Dwi Bagus dan juga mungkin akan saya minta konfirmasi dari apa yang sudah ada dengan tesis ini. Yang pertama tentu berkaitan dengan tadi hal yang paling utama dan penting sekali adalah surat pernyataan ya. Nanti tolong dibubuhkan di sana materai ya. Pernyataan harus pakai materai karena memang itu kekuatan dari sebuah pernyataan ya, materai. Dan juga harus baca dulu, jangan hanya ambil atau kupas saja bahwa di situ terdapat poin-poin penting yang harus dengan pahami di pernyataan itu. Baik, ini sudah diujikan politik sudah ya. Ampun Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk ucapan terima kasih karena memang kita sudah berpindah ke naungan Fakultas Agama Islam, tidak lagi di sekolah pasca sarjana, maka nanti untuk ucapan terima kasihnya sudah mulai ditujukan kepada Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Syamsul Hidayat MAG. Gitu ya. Iya. Selanjutnya untuk font tulisan Arab memang ini banyak yang belum tepat ya. Arab nanti pakai tradisional Arabic, font size-nya 18. Oke, lanjut kita ke
isi. Pertama saya menyoroti berkaitan dengan abstrak, gitu ya. Jadi dengan ketika menulis abstrak baru ngeh kan bahwa sedang sudah menulis 300 halaman, tapi diminta untuk menjelaskan 300 halaman dalam hanya satu paragraf kalau hanya yang tuliskan di abstrak ini ya. Dengan dibatasi mungkin hanya sekitar 300-an kata ya, tidak boleh lebih daripada itu. Itu merupakan PR yang besar tentunya ya, 300 halaman tapi diperas pokok-pokok isinya di 300 kata tersebut. Nah, dan ternyata abstrak ini memang sangat penting sekali ya. Maka dari itu abstrak ini memang harus disusun secara sistematis juga. Kalau saya lihat di sini secara tulisan sepertinya belum sesuai ya Pak, belum bagus. Artinya font size-nya masih terlalu kecil, ya. Habis itu untuk yang English-nya saya kira diletakkannya di halaman berikutnya, bukan dalam satu halaman yang sama dengan yang Indonesia. Selanjutnya dari isi yang ada di abstrak, nah ini ada beberapa yang harus dengan perbaiki. Yang pertama adalah yang harus dijelaskan pada bagian awal dalam sebuah abstrak adalah latar belakang masalah. Ya, kalau di situ jangan langsung ke tujuan ya. Latar belakang masalah singkat. Di situ sudah saya kira dengan jelaskan juga sebenarnya. Latar belakang masalah. Cuman diletakkan setelah penjelasan tujuan, ya kan? Oke, dan sepertinya agak terlalu panjang. Nanti bisa diambil pokok masalahnya. Kenapa sih audiovisual? Apa yang salah dengan media pembelajaran mungkin begitu. Ya, dan juga apa dikaitkan tentunya dengan motivasi dan juga prestasi belajar itu sendiri. Itu aja. Jadi tadi PR-nya mungkin latar belakang masalah jenengan berapa lembar ini, mungkin sampai 7 lembar ya. Tapi diminta memeras pokok dari masalah latar belakang itu dalam mungkin hanya 4 atau 5 baris saja itu. Ya lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu nanti mesti over kata itu. Lebih dari 300 kata. Itu PR-nya. Jadi masalah-masalah pokoknya. Datanya dimasukkan gitu Mbak? Data hasil tadi yang saya sampaikan, prestasi naik sekian. Oh itu nanti. Ini kan masih bicara tentang latar belakang masalah. Jadi yang jenengan perlu jelaskan dalam abstrak itu yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini adalah masalah penelitian, masalah pokok penelitian Anda. Kenapa Anda meneliti tentang topik ini? Oke. Selanjutnya tujuan. Nah, jadi tujuan penelitian Anda. Nah, ada kata di sini. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh. Nah, tujuan itu bukan dalam bentuk kalimat tanya. Itu walaupun itu bukan kalimat tanya ya, tapi ada kata tanyanya, ya kan? Harusnya begini. Kalau ada kata tanyanya itu maksudnya di rumusan masalah, bukan tujuan. Tujuan berarti adalah untuk mengetahui pengaruh, gitu ya, atau untuk mendeskripsikan, untuk membuktikan pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap apa motivasi dan juga prestasi belajar sesama tingkatannya. Dan tentunya rumusan jawaban dari rumusan masalah Anda yang ketiga tadi apa? Untuk mengetahui dua variabel itu. Oke, itu ya. Itu selanjutnya. Jadi yang pertama adalah latar belakang masalah, itu adalah tujuan. Urutannya begitu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, sepertinya saya belum menemukan penjelasan tentang metode dalam abstrak ini. Belum ya? Iya Pak. Metode penelitian ini adalah gini-gini belum ya? Nah, itu ada jelasnya di situ juga di abstrak. Gak boleh banyak-banyak juga. Pokoknya saja yang jangan perlu untuk dijelaskan di situ. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Nah, setelah metode baru hasil. Nah, hasilnya tadi itu tentunya hasil yang menjawab dari tujuan tadi. Kalau tujuannya 3, berarti hasilnya 3. Gitu. Betul ya? Iya. Jadi ya orang itu kalau lihat laporan Anda ini tidak salah mana. Orang lihat aja udah blenger. Mau baca itu berapa hari gitu baca gitu kan ya. Nah, maka pintu utama seseorang untuk membaca itu masih abstrak dulu. Dia baca abstrak. Oh gini, menarik. Gitu lah. Tapi kalau sudah
juga Prof. Salam Associate Prof. Hafiz. Luar biasa. Nah, ini PTK. Bisa jelaskan apa itu PTK? PTK adalah penelitian tindakan kelas, di mana di situ kita mencari hal-hal yang kurang untuk diberikan solusinya. Sebuah penelitian yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Oke, baik itu ya. dalam hal ini kita motivasi belajar siswa. Ya. Jadi sebuah penelitian untuk menemukan tindakan ya, merumuskan sebuah tindakan dari masalah yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan oleh seorang guru di kelas. Gitu ya? Iya. So, apakah jenengan berperan sebagai guru di sekolah ini? Iya, Pak. Dan Anda juga yang menjalankan penelitian ini atau media tadi ya, menggunakan media berarti kan? Tindakannya media itu ya, media dan visual itu ya. Jenengan menggunakan itu sendiri? Menggunakan media. Oke, berarti jenengan gurunya sendiri ya? Iya. Dibantu dua observer. Oke, berarti syarat-syarat dari PTK sudah terpenuhi dari itu ya? Iya. Prosedur penelitian dengan luas. Oke, sebentar. Ini tentang apa ya? Oke, kita masuk ke halaman 7. Halaman 7 itu nanti jenengan tulis sesuai dengan buku panduan ya. Yang E itu poin E ya. Poin E itu tahu-tahu kan setelah apa ya? Setelah manfaat kan. Nah, setelah manfaat itu langsung paradigma penelitian. Nah, paradigma penelitian itu masuknya di subbab apa? Metode. Jadi metode dulu, metode penelitian. Baru poin kecil nanti di situ ada paradigma, ada jenis, ada pendekatan, gitu ya. Di sini juga dijelaskan prosedur penelitian ya. Iya. Di sumber data lokasi nanti disesuaikan dengan buku ya. Coba Pak. Sesuaikan dengan buku coba. Dengan Ya, itu ini buku lagi apa baru? Ya ini yang baru. Panduannya kebal. Oh, coba buka yang anu. Yang halaman berapa yang ada kotaknya ini? Halaman 23. Yang paradigma gitu. Yang kotak ada kotaknya itu. Yang penelitian kuantitatif. Yang ada kotaknya. Halaman 17. Nah, itu di metode. Metode coba dibaca. Metode isinya apa sih? Bab 1. Bab 1 isinya latar belakang. Metode, paradigma, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, objek, teknik, validitas, teknik analisis. Nah, nanti disesuaikan dengan itu. Oh, yes, ya. Betul ya? Yes. Jadi intinya ikuti yang dalam kotak itu. Yes, yes, Pak. Itu. Selanjutnya tadi sedikit kembali lagi ke manfaat atau tujuan. Nah, manfaat dan tujuan sepertinya digabung ya di buku itu ya. Ya nggak sih? Coba. Latar belakang. Oh, iya Pak, iya Pak. Tujuan dan manfaat penelitian. Gitu ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya kita ke manfaat. Manfaat tadi. Nah, ini manfaat praktis bagi siswa. Jadi dengan tadi disebutkan bahwa penggunaan media audiovisual membantu meningkatkan motivasi belajar ini ya. Iya. Ini berarti manfaat audiovisualnya. Betul ya? Iya, penggunaan medianya. Iya. Bukan manfaat penelitiannya. Oh, iya. Manfaat. Jadi di sini bukan manfaat medianya tapi manfaat penelitian Anda. Jadi hasil penelitian Anda itu akan secara praktis akan dapat digunakan oleh siapa gitu. Guru kan. Guru manfaatnya apa? Untuk mengetahui apa gitu ya. Iya. Nah, siswa untuk apa gitu ya. Atau kepala sekolah untuk apa? Nah, jadi bukan manfaat dari media audiovisualnya. Artinya setelah ada penelitian ini kira-kira siswa mendapatkan apa? Tentunya bukan mengetahui ini kan. Media audiovisual membantu meningkatkan motivasi gitu kan. Untuk mengetahui atau untuk contohnya guru untuk sebagai bahan pemilihan dasar pemilihan sebuah media pembelajaran untuk
Iya, Pak. Itu. Kalau siswa ada nggak kira-kira? Siswa juga mungkin bisa jadi apalah begitu ya. Kira-kira bisa nggak setelah membaca penelitian Anda mereka dapat apa? Mungkin bisa memberikan masukan kepada gurunya untuk ya. Atau variasi apa ya? Cara atau ya media, memilih media mungkin. Nah, jadi untuk pertimbangan memilih media juga, siswa kan sama-sama juga. Kalau guru untuk alat bantu dalam pembelajaran, kalau siswa ya alat yang dia gunakan nantinya untuk belajar gitu aja. Alat digunakan untuk belajar ya, Pak. Ya. Oke, atau enggak memanfaatkan itu ya, memanfaatkan Media. gadget dan macam-macam yang mereka genggam itu ya. Oke, itu ya. Jadi bukan ke manfaat media audiovisualnya, tapi manfaat penelitian Anda yang pihak-pihak itu dapat pergunakan. Iya, Pak. Oke, kita kembali ke PTK. Dalam sebuah penelitian PTK, oke, ada hal yang paling unik di situ, yang membedakan antara penelitian PTK dengan penelitian eksperimental. Ya, jadi PTK itu kan sama-sama ya, hampir-hampir dekat dengan penelitian kuantitatif eksperimental kan. Artinya kita hadirkan sebuah intervensi atau tindakan gitu ya, untuk nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya itu terhadap apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, artinya apa sebenarnya membedakan antara penelitian eksperimental dan juga penelitian PTK ini sendiri? Menurut saya kalau penelitian PTK itu dia kan berkelanjutan, jadi mulai siklus 1 diperhatikan, kemudian ada refleksi dulu, kemudian setelah itu dilakukan tindakan pada siklus yang kedua, kemudian refleksi lagi, kemudian yang ketiga adalah dilakukan tindakan pada siklus yang ketiga. Itu yang saya pahami dari kemarin saya menulis tesis ini. Oke. Kalau sedangkan kalau eksperimental? Eksperimental mungkin sekali bisa menunjukkan satu kali hasil, mungkin bisa dijadikan dasar begitu, ya, dasar untuk menyimpulkan hipotesis yang ada gitu. Baik. Nah, alhamdulillah. Saya kira baik pemahaman Anda ya, bahkan itulah sebuah itunya 6 titik poin perbedaan antara keduanya di sini. Hampir sama, bisa dikatakan kesamaannya dominan di sini ya. Sama-sama mengadakan suatu menuju sebuah intervensi itu sendiri. Namun tadi benar, perbedaannya adalah pada bahwa PTK lebih menekan kepada prosesnya, gitu ya, bukan pada hasilnya. Ya, hasil oke, cuma prosesnya itu juga diperhatikan. Maka ada siklus 1, siklus 2 dan siklus sampai siklus 3 ya. Kenapa harus sampai siklus 3? Biar hasilnya lebih maksimal, karena dari instrumen yang kita berikan ke observer itu, pada saat siklus awal, ketika siklus 1, ketika awal menggunakan media observer belum terbiasa, belum familiar gitu. Kemudian pada saat siklus yang kedua itu sudah mulai familiar, tetapi hasilnya belum maksimal, karena siswa juga guru baru masuk ke mampu menggunakan, kemudian siswa baru merasakan hasilnya. Baru kemudian siklus ketiga itu sama-sama sudah familiar, kemudian menarik ini ternyata media artificial itu bisa pertama membuat siswa menjadi tertarik, karena tujuannya kan motivasi tertarik. Kemudian yang kedua tidak bosan, tidak boring gitu. Jadi inilah yang kemudian ketika siklus ketiga itu hasilnya bisa lebih maksimal. Oke. Gitu Pak. Setelah evaluasi pada siklus 1, siklus 2. Ya. Oke. Artinya hal itu ya, artinya mungkin tadi dengan ingin jelas bahwa di siklus pertama belum baik guru dan juga siswa belum terlalu match karena mungkin awalnya kan dengan metode ceramah macam-macam. Oke. Hadirnya sesuatu yang baru gitu ya, adaptasi lah. Adaptasi. Tapi dari siklus yang pertama, setiap siklus ada berapa kegiatan? Ada perencanaan, kemudian action,
kemudian observasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ada 4 kegiatan. Refleksi. Oke, baik. Di siklus pertama, kan adakan pretest dan post-test ya. Oke, pretest dan post-test tadi saya lihat pretest post-test grup ada ya, apa namanya istilahnya? Apa namanya desainnya itu? Grup desain, kontrol grup desain. Oke, ada 2 kelas ya, ada 2 kelas yang digunakan. Kalau PTK ada 1 kelas Pak, kemudian kalau yang eksperimen yang eksperimen 2 kelas. Yang PTK kelas 7A, 8A, kemudian yang kelas kontrolnya 8I dan kelas eksperimen 8C. Oh, kelas kontrol, oke. Oke, di siklus pertama setelah Anda lakukan refleksi dari hasil post test ya, ada peningkatan di sana? Ada Pak, ada. Dari yang pertama anak yang awalnya mungkin terbiasa dengan sistem ceramah, kemudian dia mulai tertarik karena kan audiovisual itu kan menggabungkan antara gambar dan suara. Siswa kan bermacam-macam. Kita kan perlu mendiferensiasi. Ada siswa yang memiliki kemampuan pada kinestetik, ada siswa yang melatih kemampuan audiovisual. Sehingga dengan audiovisual itu mampu memberikan efek positif terhadap diferensiasi pembelajaran di kelas. Oke, artinya hal-hal itu apa yang jenengan deskripsikan tadi, jelasan tadi itu tergambar dalam, kalau motivasi jenengan pakai instrumen lembar observasi. Lembar observasi untuk motivasi. Instrumennya untuk yang prestasi belajar pakai pretest post-test. Oke, berisi soal-soal gitu ya. Isai atau pilihan ganda? Pilihan ganda. Nilainya meningkat juga ya? Meningkat. Nah, dari tadi penjelasan yang sudah saya sampaikan, dan termasuk di lampiran-lampiran itu dari siklus 1, siklus 2 dan berikutnya itu meningkat. Oke. Di siklus 2 akhirnya refleksi apa yang jenengan lakukan atau dapatkan untuk jenengan gunakan untuk menuju siklus yang kedua? Siklus apa? Siklus 1 selesai refleksi. Iya. Habis itu masuk siklus 2. Ada hal yang baru di situ? Ada Pak. Siklus 2 itu bagaimana kemudian setelah kita melakukan refleksi, hal-hal yang kurang pada siklus 1 itu diperbaiki pada siklus yang kedua. Apa yang kurang? Misalkan tampilan dari media visual. Ketika awal mungkin karena ini baru adaptasi, penampilannya kurang bagus, videonya kurang atau suaranya kurang jelas, misalnya, atau pengambilan gambarnya kurang bagus, di siklus 2 diperbaiki. Ada videonya? Masih gimana Pak? Videonya ada? Video saat yang jenengan gunakan? Pada saat pembelajaran? Pakai media itu Pak? Ya, ada nggak di sini videonya? Coba saya cari dulu ya Pak. Ada berapa? Ada 3 video ya? Kita kemarin yang media visual pertama pakai PPT juga ada Pak. Pakai PPT misalnya ini nggih, saya tunjukkan salah satu nggih. Pak, saya naruhnya agak lupa. PPT. Nah, misalkan ini Pak. Biasanya kalau video itu kita Pak, karena di tempat kami itu kan ada lab khusus Pak untuk PAI. Jadi situ langsung kita terhubung ke YouTube untuk tambahan pada bidang pada yang visual maupun audio. Artinya jadi buat sebuah media atau memanfaatkan media yang sudah ada. Ada yang membuat sendiri menggunakan Canva, ada yang karena kita kan punya MGMP Pak, jadi teman-teman MGMP itu kalau yang punya keahlian dalam buat seperti itu kita bagikan ke teman-teman. Artinya jangan pakai media orang lain, video orang lain. Ada yang begitu, ada yang kita membuat sendiri. Contoh misalkan ini di YouTube ya Pak, saya kan membuat pembelajaran misalkan. Saya buka YouTube ya. Nah misalkan ini. Yang jangan pakai itu.
Yes, yang saya pakai. Jadi pembelajaran itu selain saya menggunakan PPT, saya juga menggunakan YouTube untuk ini bukan di sini. Azan keren. Keren. Ya harus online itu ya Pak. Kalau nggak online nggak bisa ya. Harus online Pak, karena kan di tempat kami seperti di kampus ini Pak, semua pojokan itu ada wifi-nya. Wifi-nya canggih kali ya. Karena XRSBI Pak. Starlink. Nah misalkan ini Pak, Ini dengan akses juga ya. wah ini pernah dapat uang saya Pak dari sini. Bener. Dapat award. Belum Pak? Dapat penghargaan. Enggak dapat uang, di monetize. Oh, udah dapat. Pernah kemudian setelah karena sudah nggak aktif kemudian saya Matikan. enggak Pak ya masih saya hidupkan cuman ini Pak nggak Jalannya. sudah nggak monetize lagi Pak. Jalannya lambat. 1.000 udah bisa jalan monetisasinya. 1.000 bisa Pak. Sekarang tapi kalau dalam waktu berapa minggu nggak buat dihapuskan ininya monetize-nya. Mana ya Pak? Saya ke bawah. Ah misalnya ini Pak. Ini pada saat pandemi dulu tapi masih sering saya gunakan. Jadi saya selain memberi materi di kelas juga saya tugaskan untuk meringkas materi yang ada video-video yang saya buat. Masih muda ya? Yang ini masih muda. 10 tahun yang lalu. Iya. Setahun yang lalu Pak. Ini contohnya begini Pak Maksud. Oke. Ada banyak ya? Ini PPT-nya, PPT yang sembunyi juga ya? Ini masalah PPT, ini contoh PPT Pak. Oh. Contoh PPT-nya seperti ini. Kalau saya Pak, PPT saya lebih banyak ke langsung ke Canva. Oh ini dengan ketika ya. Ini yang nerapin ini jenengan yang foto ini. Ada teman saya, ada saya Pak. Baik. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan mix method. Mix method model apa yang dengan gunakan? Mix method yang saya gunakan adalah yang pertama kualitatif karena kan harus ada deskripsi. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, deskripsinya itu adalah ada persiapan. Kami tunjukkan persiapannya apa, guru menyiapkan apa saja, di situ ada penjelasannya. Kemudian pada saat tindakan itu ada harinya kapan, kemudian jam berapa, kemudian yang dilakukan oleh guru apa pada saat itu, berobservasi. Observasinya sudah ada indikator-indikatornya di situ. Kemudian setelah selesai indikator, kemudian hasilnya dibentuk dengan sistem kuantitatif. Itu yang kami maksud dengan mix method yang disebut Pak. Itu PTK, kemudian ada juga yang prioritas proses tadi. Oke. Dengan menggunakan data data. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data ya kualitatif, contohnya wawancara begitu tidak digunakan juga. Di sini sebenarnya ada wawancara Pak, tapi di lampiran saya belum melampirkan wawancara. Jadi tidak lakukan pengumpulan data dengan wawancara juga. Ya, wawancara di awal Pak. Pada saat awal di situ kan di permasalahan disebutkan bahwa wawancara pada siswa. Wawancara dalam artian itu riset kecil-kecilan begitu Pak. Apakah kalian melihat Bapak Ibu guru PAI itu menyampaikan materi dengan menggunakan media audiovisual? Ternyata jawaban mereka adalah bahwa Bapak Ibu guru PAI itu sebagian besar menggunakan metode ceramah, sehingga kami bosan, kami tidak tertarik gitu. Oh, itu ya untuk penggalian masalah. Di awal. Kalau setelah itu nggak ada wawancara. Contohnya dengan bertanya nggak setelah dengan menerapkan media audiovisual ini, gimana? Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa lebih semangat dalam belajar? Apa sekiranya hal positif yang dengan dapatkan setelah belajar dengan menggunakan media sosial? Ada nggak? Secara lisan gitu.
Tapi kalau di situ kami di awal tidak mencantumkan itu sehingga tidak kita masukkan. Oke, baik. Nanti bisa di-declare lebih jelas atau lebih tegas bahwa sebenarnya ada beberapa desain dalam sebuah mixed method. Yes. Mixed method itu ada yang modelnya kalau kita lihat dan berdasarkan pada waktu pelaksanaannya, kita ada dua jenis mixed method. Pertama adalah sequential, artinya berurutan. Ya, sequential ya. Dulu mungkin dengan masih ingat kita belajar tentang itu ya. Artinya berurutan itu artinya ya salah satu metode dulu yang diterapkan. Kuantitatif dulu habis, baru masuk ke kualitatif, baik dari pengumpulan datanya dan macam-macamnya dari awal sampai akhir, atau kualitatif dulu baru kuantitatif, atau kuantitatif dulu baru kualitatif, itu bisa. Dan juga apabila kita lihat dari segi penekanannya ada dua juga kan, ada yang equal itu artinya seimbang, dua-duanya itu seimbang, sama-sama penting semua, dijadikan primer semua kedua metode itu. Atau ada yang dominan, artinya ini loh penelitian ini memang mixed method, tapi saya gunakan kuantitatif sebagai metode primernya, metode utamanya, yang kualitatif hanya sebagai pelengkap saja. Nah, apakah begitu? Itu juga ada begitu. Itu juga dilihat dari penekanan salah satunya, atau dua-duanya penting. Kalau dari waktu tadi, dari mixed method yang berdasarkan waktu ada dua juga, ada yang berurutan, ada juga yang berbarengan. Berbarengan itu tadi dilakukan bersama-sama antara proses pengumpulan masalah, data sampai dengan analisis data ini dilakukan secara bersamaan. Namun berarti bisa di-declare mana yang dengan pakai sequential atau apa namanya? Kalau istilahnya apakah yang berurutan atau apakah yang bersamaan tadi, atau dari segi penekanannya apakah yang sama-sama penting keduanya atau tadi apa namanya istilahnya di yang situ, salah satunya itu. Di situ saya sebutkan memang desain exploratory sequential. Exploratory sequential. Ya. Berarti kualitatif dulu. Berurutan. Artinya berarti yang duluan yang kualitatif dan kualitatif dulu. Oh, kualitatif di situ hanya dengan gunakan untuk pengumpulan masalah tadi, identifikasi masalah ya. Oke. Itu yang masuk mixed tadi. Jadi artinya dengan melakukan sebuah penelitian kualitatif untuk mengumpulkan masalah-masalah, identifikasi masalah, gitu. Baru setelah itu dengan terapkan PTK-nya, gitu ya. Itu kuantitatifnya bentuknya itu. Oke, ya. Kira nanti kalau S3 bisa lebih disempurnakan, artinya kualitatifnya harus sampai detail. Baru, berarti kan kualitatifnya sepertinya masih simple ya. Hanya sebatas pengumpulan data tadi ya, tapi belum sampai dengan analisisnya dan macam-macamnya. Oke, saya kira itu. Ustaz Hafid dan Prof. Maidi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya silakan pada Profesor Bupati PD untuk mengkonfirmasi selaku pemeriksaan umum. Konfirmasi apa yang mau dikonfirmasi? Saya. Ya, selamat nih Pak. Jadi pusingnya sudah berkurang drastis tadi. Jadi langsung nyatanya tuh enak gitu. Biasanya nyatanya kalau di sini Gak bisa tidur Pak. nanti malam mau tidur terus lagi. Ya, alhamdulillah. Dan sukses sampai di sini alhamdulillah. Apa ya? Ini yang tujuan utama ini apa namanya? Agak risih karena di sini pinjam pustaka masih ada
Oke Pak. Kemarin yang tesis yang baru-baru itu belum saya masukkan. Ya, jadi paling nggak 2020-an Oke, siapa? di internet kan ada jutaan penelitian. 2014 sama 2015 ini juga Maksimal 5 tahun ya Pak. iya paling tidak. Ya, ditunggu nanti S3-nya lah. Ya, Mohon doanya. kesini lagi dan Ya, ya, Allah. tadi masukkan ya dari sepertinya itu aja bro nomor selanjutnya. Ada yang mau dikonfirmasi lagi Mas? Oh iya, iya, iya. Sudah, pasti nanti tidak. Oke, terima kasih Pak. Sebelum apa ya, mengklarifikasi, menanyakan dan memberikan saran, kata-kata yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Guru. Dari wajahnya kemarin tadi sekarang kamu tidak. Siapa? Auranya itu sudah J, Prof. Tadi keluar Prof. Tadi udah kesini sama anak. Usia di listrik yang tidak semangatnya beda. Oke. Proses ini mungkin kita lakukan di bawah kebetulan sebagai Pak Ustaz. Saya memberanikan diri kemarin memberanikan diri dan sekilas maju, tapi sebetulnya belum apalah ya. Kalau di persentase itu belum kurang dikit masih ada. Tapi karena menjadi S2 kita ini kan tidak seperti di S3 ada seminar hasil. Jadi kalau ada seminar hasil barangkali akan lebih bagus dibanding tidak seminar hasil. Ini kan tidak ada seminar hasil. Seminar hasil itu ya sebelum tampil pada hari ujian sudah ditata lebih rapi lagi gitu. Ada nilai plusnya lah. Tapi tidak apa-apa. Saya gembira sekali bahwa ini di luar juga ini Pak J, Prof. Dulu belum ini orang kok kenapa tidak akan cepat selesai gitu, katanya mau cepat gitu. Tapi ternyata ngelangkurnya ini dibuktikan dengan akselerasi dia ini memang di luar dugaan di antara teman sekian ini pada beberapa modelnya hanya Pak Guru. Jadi mahasiswa S2 itu sebenarnya dari Pak Guru semuanya yang saya itu. Ini hari ini kalau boleh saya katakan dengan pertanyaan ujian dari Ustadz Maksum itu sudah selevel S3 Makamnya udah Tinggi. dari lembar jawaban ini bukti. Saya kemarin menguji seminar proposal, uji jumlah halaman catatannya 50. S3 kali 50 itu gimana Pak? Ini 335 dari jumlah aja. Itu kita S2 tidak mau kalah. Jumlahnya soal mutu nanti. Soal mutunya nanti. Tetapi dengan pertanyaan Prof. Ustadz Maksud tadi, makanya bisa jadi di luar dugaan saya. bisa jawab Pak ya? Iya. Saya kira bisa juga.
Baru daftar loh. Ya, saya bangga sekali Pak Fahmi sudah berjuang ya, berupa wujud, tapi kalau boleh saya tambah-tambah, Gitu. karena ini akhirnya saran ini mestinya di seminar proposal ya, tapi tidak apa-apa, dari depan aja, tidak dari aja dulu, dari permasalahan. Coba Pak, permasalahannya itu halaman berapa? Nah, oke, masalah nomor 1 rumusan masalah, oke, rumusan masalah nomor 2. Tapi yang ketiga ini jangan bahasannya jangan bagaimana mengatur efektivitas kalau misalnya di sini di tujuan penelitian kan efektif. Oh gitu. Jadi nyambung antara apa itu rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Kita lihat kesimpulan bagaimana halaman 160 bro. 135 gitu. Kesimpulannya kemudian dibenahi Oke. penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi. Motivasi itu kemampuan atau apa coba Ustaz masuk? Jadi, Bro, Kalau motivasi itu kemampuan. Keinginan di situ di KBBI. Ini kan menggunakan kata kemampuan. Oh, Itu loh. Apakah kemampuan? Jadi kelihatan kemampuan kognitif. oh gitu. Nah, motivasi apa kemampuan? Nah, itu yang perlu Gini, Bro. dikasih belajar. Mungkin kalau bisa ditambah terbukti. Ini nomor 4 ya Pak? Tidak ada yang nomor 1 itu Oke. tambahkan hasilnya dibuktikan dengan hasil pada siklus 1 sekian, siklus 2 sekian, siklus 3 sekian gitu. Ya, itu kan- Kesimpulan nomor 1 gitu. Oh gitu. Tambahan di sini bisa nggak ada tambah kemarin kalau tambah apa itu? Tambahannya di sini kan Oh gitu. ya, Kerjasama hipotesa awal gitu Bro. iya. Oh gitu. Terus yang kedua, ini model pembelajaran itu boleh saja ya, tapi model pembelajaran itu kan bahasanya lain. Digunakan penerapan model atau penerapan penggunaan gitu. Oh gitu. Tidak model-model. Berarti penggunaan gitu. Model subjective assessment, model equality, model apa gitu. Harus cepat. Dapat meningkatkan prestasi belajar ini dibuktikan. Oh. Jadi ada singkatannya apa? Hipotesis apa lebih besar daripada sekian apa? Ini berapa? 0, berapa lebih besar daripada 0, berapa? Dari hasil eksperimen. Dari analisis data depan tadi gitu. Dari eksperimen saudara. Hasil eksperimen. Ini kan kuasi eksperimen kok eksperimen. Kalau sudah maksimum karena eksperimen ini yang sebenarnya Saya menggunakan eksploratoris. eksperimen saudara itu kuasi eksperimen atau eksperimen. Eksperimen saja. Tidak kuasi eksperimen. Oh iya kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen. Karena saya Pak Maksud kan kuasi orang eksperimen. Oh gitu. Kuasi toh. Tanya Pak Maksud. Dia Apa kau ya? Kuasi toh. Kuasi eksperimen itu artinya Coba masuk. eksperimen semu. Kamu itu eksperimen semu. Kalau eksperimen itu biasanya di lab. Oh. Kamu itu karena mengadakan eksperimen antara kelompok kontrol dan eksperimen. Di sini itu eksperimen saudara yang semu, maka di dalam riset disebut kuasi eksperimen. Semu gitu. Ya, itu termasuk yang tadi sudah tambahin.
inti daripada saudara 303 ini di abstrak. Oh gitu. Nah, di situ kok sebelum isinya kok penerapan, pengaruh kok penerapan. Oh gitu, pengaruh bro. Nah, dalam abstrak ini boleh nanti Pak Ustaz langsung akan background satu belakangan apa prestasinya rendah berapa misalnya ada data kuantitatif kualitatif. Lalu tujuannya ada berapa? Ketiga bro. Nah, permasalahannya ada berapa? Ketiga. Nah, kesimpulannya ada 3. nah, jenis penelitiannya apa? Jenis eksplanatori. Orang lulus lagi mix method research. Nah, itu kamu tulis. Oke bro. Di sini jenis penelitian menggunakan di abstrak itu. Oke. Betul. Sudah saya tulis tadi masukan. Ini belum kamu tulis. Di abstrak itu belum ada. Karena tidak diseminarkan ya sudah di mix method. Oleh sebab itu setelah disebutkan mix method, kamu di situ menentukan subjek populasi sampelnya, subjek untuk PTK, tambah siapa? Kelas 7. Berapa jumlahnya? Kemudian populasinya kelas eksperimen populasinya berapa? 316. Kan satu rombel. Oke. Sampelnya sampel kelompok kontrol dan sampel kelompok eksperimen berapa? 2 kelas. Dan 2 kelas apa dan kelas A? Oh, apa? Jumlahnya berapa? Ditulis di sini. Iya bro. Biar orang membaca itu, oh ini ada kelompok kontrol, kelompok eksperimen. Jenisnya ini, PTK-nya ini. Terus teknik pengumpulan data apa? Teknik pengumpulan datanya apa? Observasi dan PTK menggunakan ini. Kalau evaluasi eksperimennya menggunakan bebas proses. tes. Oh tes. Itu teknik pengumpulan data Iya. di sini. Baru analisisnya menggunakan apa? Pengolahan datanya dengan apa? PTK dengan apa? Eksperimen. Ya, olah data kok eksperimen. Proses hasil. Kemudian kelompok kontrol eksperimennya menggunakan dengan tes dengan tes lain. Gitu. Ditulis di sini. Itu. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan 3 yang di belakang itu kamu tulis di sini. Nah, gitu lah. Iya. Bagus. Jadi abstrak ini mewarnai kesimpulan dari riset Anda yang sekian halaman itu. Orang asing tidak akan membaca sekian lembar ngapain, satu lembar aja. Iya bro. Jadi bahasa Inggrisnya total ganti. Iya bro, siap. Aim itu apa? The aim. Tujuan. Lain kenapa tidak the purpose? Purpose. Kenapa tidak pakai Google Translate pak?
pakai Google Translate. Purpose. Oke. Saya kok itu masalah judul itu pendidikan agama Islam dalam umum pahit. Oh. Karena kamu menggunakan kata-kata pahit di belakang dari sama. Oh nggih. Nggih, Pak. Sebetulnya menurut itu kabupaten ya Pak. Nggih, Pak. Kalau menurut tanpa ada kata kabupaten kayak ini. Oh gitu kita. Oh, gitu ya. Ya. Itu di subjek apa, Pak? Alamat. Gimana? Setiap muridnya. Ya. Lokasi. Ya, lokasi dijelaskan. Moto. Dulu nanti saya gunakan moto itu. Foto. Apa filosofisnya? Ada filosofisnya. Nun wal qalam wa masturun. Itu filosofinya adalah bahwa kita ini harus literasinya harus bagus. Harus apa tema saudara? tentang Relevansinya sama judul. oh gitu. Relevan atau hanya kering itu? Ya tambah karena pola-polanya kan karena untuk belajar terus belajar gitu aja. Filosofinya begitu. Tidak bisa. Ada filosofisnya. Menggunakan media audio apa? Kontennya dari ayat Al-Quran. Tadi Siap, siap Prof. hadis. Siap. Ini asal. Siap Prof. Nama orang salah disebutkan di sini. Oh, Dikasih satu orang. dinamika keluarga. Apakah nama disebutkan di sini? Siap Prof. Menantu yang tidak menghormati Mertuanya juga ada itu. Mertua juga nggak suka. Mertua sama kakeknya saya. Kakeknya nggak perlu ya. ya itu terserah alamat disebar disebutkan kalau dia sebutkan kakeknya itu arahkan Oh, ditambahkan kakek nenek. ini asal masuk jiwa agamanya Pak ini perlu ditambah nama orang tua tidak dicantumkan nama orang tua apa haram gitu Anjing. Begitu sudah merasa tua. agama Islam tidak kan gitu kan sudah pakai peci Siap Prof. oke Kalau walaupun beliau sudah wafat semuanya ada apa-apa? almarhum Oke, oke. jadi misalnya Sutoyo almarhum Oke, siap. oke bukan penelitian tesis tesisnya tesis Oh, gitu. dia kata pengantai terus tadi betul saya sepakat itu kepala SMK itu siapa? Putri Handayani. Apakah ada lagi? Oh, disebutkan nama. Iya. Kepala siapa ya? Suatu saat ini 10 tahun dibaca saudara siapa? Siap Prof. Tidak ada Universitas Muhammadiyah Solo. Oh, Ngawur. siap Prof. Wah, ya, gue loh Pak. Saya tak senengi kata ini loh Pak. Aduh, perkata lengkap. Siap Prof. Muhammadiyah Solo nanti mulai ketua ya. Luar biasa. Oleh Pak Rektor. Siap. Oke. Jangan tugas atau tesis. Tesis Prof. Bahwa seperti akhirnya kami berada tugas ini, apa salah sih kalau tesis ini? Tidak. Iya Prof. Oke. Tulis kita itu ya juga harus betul kan? Ya. Pak Afif itu pakai Twitter nggak Afif? Pakai Prof.
dokter betul enggak kalau saya R-nya besar? DR, dokter. Dokter D-nya besar Bro. Siapa kamu lihat di mana? Itu ngawur. D-nya kecil dokter. Enggak, D besar, R besar, kamu nulisnya R besar. Mestinya apa? R-nya Ada di mana dicari? halaman Ya, ada itu. Giro. Oh, ini. Daftar isi. Giro. Yang simetris dong, masa orangnya rapinya kayak gitu. Ini tidak rapi. Tulisan dorok-dorok. Coba betul. Itu pakai daftar isi otomatis itu. Tidak bisa. Kemudian catatan kaki dan tak suka lihat halaman 2. G. Halaman 2 catatan kaki saudara benar salah. Benar Pak? Pripun Bro? Benar Pak, salah. Salah. Oh, judulnya tidak. Buku marah. Buku yang kamu pegang itu apa itu? Buku itu bukan buku. Catatan kaki. Kita berkali-kali sudah kita lama hal itu seret. Iya Bro. Apa ini? Halaman koma titik G. G Bro, ini Bro. Ya itu, ini karya yang punya loh. G. HLM titik Ya, iya Pak. G. Oke, saya lucunya sudah jalan terlalu dalam. Sangat dalam. Kok paling lama loh saya ini Pak ya. 2 jam ini. 2 jam ini aku. Sudah masuk aja sampai sedalam-dalamnya, sedalam laut. Siap. Ya, bagus. Iya Bro. Oke. Itu yang bisa saya. G. Ini langsung saja. Keluar dulu. Oh gitu. Keluar dulu. Keluar dulu ternyata bisa rapat. Kita berdebat dulu Pak, ini diluluskan apa enggak gitu. G. Ya. Itu Prof. Siapa tahu ternyata enggak diluluskan gitu. Bisa kan? Waduh jangan jauh-jauh, itu lampu-lampu gelora. G.